Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan seorang ulama, seorang waliullah yang memiliki magam atau kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menyandang gelar sebagai Sultanul Auliya, sebagai pemimpin atau rajanya seluruh para wali. Dan beliau menyandang gelar sebagai Tajul Auliya Mu'azzam, sebagai pemilik mahkota para wali-wali yang agung. Kalau kita berbicara tentang kehebatan, kekeramatan, kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rasanya waktu kita tidak cukup untuk menceritakan satu persatu tentang kehebatan, kekeramatan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi kita perlu mengetahui kisah tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita setelah memahami, mengetahui tentang kehebatan, kekeramatan yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, sehingga timbul rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang dengan modal kita memiliki kecintaan terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kisah kehebatan Tuan Syekh Abdul Qadir yang saya kutip dari kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Mudah-mudahan dengan kita memahami tentang kisah Tuan Syekh Abdul Qadir, kita bisa mendapatkan keberkahan dan karomah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir diceritakan bahwa pada suatu ketika, pada suatu hari, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangi oleh seorang tamu perempuan. Yang tamu perempuan ini membawa anak laki-lakinya. Datang perempuan ini bertamu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa anak laki-lakinya. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir pun menerima tamunya tersebut. Dan tamu Tuan Syekh Abdul Qadir ini, seorang perempuan yang membawa anaknya ini, mengutarakan tentang maksud kedatangan tamu ini kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Mengatakan perempuan ini bahwasanya beliau datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir membawa anaknya, tujuannya adalah untuk menitipkan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendidik, mengajari anaknya tersebut tentang ilmu. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir pun menerima daripada maksud dan tujuan si perempuan ini menitipkan anaknya untuk menuntut ilmu, untuk dijadikan muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir pun menerima muridnya tersebut. Tetapi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum menerima anak ini sebagai muridnya, beliau menyampaikan
bahwasanya apabila kita ingin menuntut ilmu, kita harus mampu meredam daripada hawa nafsu, harus mampu meninggalkan daripada kelezatan-kelezatan dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar hati seorang penuntut ilmu ini ketika mampu meredam hawa nafsunya, ketika mampu meninggalkan daripada kelezatan-kelezatan dunia, agar mudah terbukanya futuhat ilmu. Dan akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir pun menjadikan anak si perempuan tersebut menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir, dan dididiklah anak laki-laki si perempuan tersebut oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dengan tarbiyah, didikan yang sangat luar biasa. Akhirnya pada suatu hari si perempuan ini rindu terhadap anaknya yang sudah dititipkan, dipondokkan, kalau bahasa sekarangnya dipondokkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Rindu. Dan akhirnya si perempuan ini mendatangi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tujuannya ingin melihat keadaan anaknya yang sedang belajar berguru kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika si perempuan ini sampai di tempat Tuan Syekh Abdul Qadir, dia mendapati anaknya sangat kurus. Karena tarbiyah Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang yang ingin menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir harus mampu meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, harus mampu meredam hawa nafsunya. Dan anak ini setiap harinya dididik oleh Tuan Syekh Abdul Qadir untuk melakukan puasa, sehingga anak ini menjadi kurus. Nah, ketika ibunya mendatangi tempat Tuan Syekh Abdul Qadir dan mendapati anaknya dalam keadaan kurus, dan pada saat itu anak tersebut sedang memakan khubja syair. Apa itu khubja syair? Khubja itu artinya roti. Nah, jadi si ibu anak ini ketika sampai kepada tempat Tuan Syekh Abdul Qadir mendapati anaknya dalam keadaan kurus sedang memakan roti yang kering. Akhirnya tercengang ibunya melihat anaknya badannya kurus, memakan makanan roti kering. Akhirnya ibu dari si anak ini bergegas menemui Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Faqala, maka berkatalah si perempuan ini, ya Syekhu, ya Gausu taqulu dujaja wa yaqulu ibni khubja syair. Ya Syekh, kenapa, kata si ibu perempuan ini, anakku memakan roti kering, sedangkan engkau memakan daging ayam. Pada saat itu ketika ibunya menemui Tuan Syekh Abdul Qadir, kebetulan Tuan Syekh Abdul Qadir sedang memakan seekor ayam yang sangat besar. Jadi si ibu ini ketika menemui Tuan Syekh Abdul Qadir merasa bingung, kenapa anakku diberikan makan roti kering sedangkan Tuan Syekh Abdul Qadirnya memakan seekor ayam yang sangat besar. Akhirnya protes si ibu ini kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, kenapa anakku diberikan makanan roti kering sedangkan engkau memakan seekor ayam yang cukup besar ayamnya. Dan akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir mendengar ucapan seorang perempuan itu, tersenyum Tuan Syekh Abdul Qadir. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir mengumpulkan tulang belulang ayam yang tadi dimakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kumpulkan lagi, tulang sayapnya dikumpulkan, tulang pahanya dikumpulkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, tulang kepalanya dikumpulkan, tulang lehernya dikumpulkan. Pokoknya intinya
tulang belulang ayam yang tadi dimakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, dikumpulkan. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir mengumpulkan tulang belulang daripada ayam yang telah dimakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, lalu Tuan Syekh Abdul Qadir berkata kepada tulang-tulang tersebut, "Kummi biidnillahi ta'ala alladzi yuhil idama wa hiya ramim." Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, bangunlah engkau atas izin Allah. Akhirnya apa? Akhirnya tulang belulang yang tadi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dikumpulkan, lalu diucapkan kalimat kummi biidnillah, lalu tulang belulang itu menyatu kembali dan berdiri bangun seperti ayam kembali seutuhnya. Lalu setelah tulang belulang ayam ini bangun dan kembali utuh seperti ayam pada umumnya, yang bikin tercengang perempuan tersebut, ayam ini ketika bangun, lalu ayam ini berzikir. Apa yang dikatakan oleh ayam ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Terus ayam ini berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Waliyullah. Terus ayam ini berzikir mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, sehingga si perempuan tadi yang datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir dengan tujuannya ingin protes tercengang, terkesima melihat ayam yang tadinya hanya sekedar tulang belulang dikumpulkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dan dikatakan kum biidnillahi ta'ala, bangun itu ayam, dan langsung ayam itu berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Tercengang perempuan ini, terkesima melihat karomah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, jika anak kamu ingin makan ayam seperti yang aku makan, maka anak kamu harus bisa seperti ini, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan akhirnya si perempuan itu merasa malu, telah memprotes Tuan Syekh Abdul Qadir, merasa malu dan terkesima melihat karomah kehebatan yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir yang mampu menghidupkan tulang belulang ayam menjadi utuh seekor ayam kembali. Akhirnya dengan ketersimaannya ini si perempuan, akhirnya si perempuan ini si perempuan ini merelakan, mengikhlaskan anaknya untuk terus dididik oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar anaknya ini bisa memiliki ilmu dan kehebatan seperti yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari kisah ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan makan hanya makanan berbentuk roti kering itu sebagai tarbiyah kepada muridnya. Sebagai tarbiyah bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus mampu menundukkan daripada hawa nafsunya dan harus mampu meninggalkan daripada kelezatan-kelezatan dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Allah membukakan futuhat ilmu kepada si penuntut ilmu ini. Ada sebuah keterangan yang pernah saya temukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bunyinya seperti ini, fala ibadatallahu a'adhamu min mukhallafatin nafsi wa tarkil ladati. Fala ibadatallah, maka tidak ada ibadah
a'dhamu yang lebih agung itu ibadah min mukhallafatin nafsi, kecuali menundukkan hawa nafsu, bisyahawati, di dalam segala keinginan-keinginan, wa tarkil ladati, dan meninggalkan kelezatan-kelezatan. Jadi ketika kita mampu menundukkan hawa nafsu kita mampu meninggalkan daripada kelezatan-kelezatan dunia, itu merupakan salah satu ibadah yang nilainya sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang sedang menuntut ilmu, apalagi kita sedang mempelajari tentang amalan-amalan ilmu hikmah, wajib, bahkan harus kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Harus mampu kita belajar meninggalkan daripada kelezatan-kelezatan dunia. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah memberikan futuhat untuk kita semua, dan agar setiap doa-doa kita menjadi doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, dari hikmah ini, dari hikmah kisah Tuan Syekh Abdul Qadir ini, mari kita ambil hikmahnya, kita ikuti tarbiyah yang pernah diterapkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita coba ketika kita sedang mendalami suatu ilmu, kita sedang menuntut ilmu, kita coba untuk menundukkan daripada hawa nafsu kita. Kita mencoba untuk meninggalkan daripada kelezatan-kelezatan dunia. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita diberikan futuhat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan ilmu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan diberikan setetes daripada karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.